Shalom, puji Tuhan, kembali jumpa setiap pemirsa Jendela Jiwa di Radio Untras Channel. Kembali malam ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Terima yang terbaik daripada Tuhan, siapkan dirimu untuk sambut kebenaran firman Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Roh Kudus ibuku, tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Itulah pujian yang indah, menunjukkan pujian ini penyerahan diri total kepada Tuhan. Sekalipun di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah persoalan, kita orang percaya tetap percaya bahwa kita memiliki Allah yang perkasa, Allah yang Maha Kuasa, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sanggup membuka semua kemustahilan. Karena itu lewat program ini kiranya kita semua diberkati dan kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada firman, karena firman Tuhan adalah jawaban. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan lewat program hari ini.
program Jendela Jiwa kami diingatkan Tuhan agar kami tidak mudah menyerah, agar kami tidak mudah putus asa, agar kami tidak boleh khawatir, karena kami punya Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, yang sanggup membuka setiap jalan-jalan, bahkan pintu-pintu yang tertutup. Karena itu Tuhan, lewat firman Tuhan kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hati hamba berasal dari isi hati Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Yesus kami percaya lewat firman Tuhan ini, kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu, sehingga orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sedang berjumpa kembali dalam program Jendela Jiwa hari ini. Malam ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Buka Alkitab kita Matius pasal yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-34. Ketemu, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Alkitab. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Nah, apakah kekhawatiran itu? Kekhawatiran adalah ketika kita takut itu gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kekhawatiran adalah ketakutan terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ketika itu mempengaruhi pikiran kita, ketika itu mempengaruhi pola pikir kita, maka itu akan menjadikan sesuatu hal yang membahayakan dalam kehidupan rohani orang-orang percaya. Nah, apakah kekhawatiran itu? Takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ada 3 hal yang tidak bisa dihindari manusia. Yang pertama adalah masalah. Yang kedua adalah sakit. Yang ketiga adalah menjadi tua dan mati. Ketiga hal ini tidak bisa dihindari oleh manusia. Masalah, sakit, menjadi tua dan mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, uniknya ketiga yang kita khawatirkan ini, saudara, menurut pandangan saya, menurut hemat saya, seharusnya kita tidak boleh khawatir dari ketiga hal ini. Yang pertama begini, masalah. Kita bicara masalah. Masalah itu bisa datang kapan saja. Kadang ketika kita lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya kan? Ketika kita lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita di tengah situasi pandemi ini kita lagi makin dekat dengan Tuhan, ada aja persoalan, ada aja masalah yang datang dalam kehidupan kita. Nah, menurut saya kita tidak perlu khawatir tentang masalah. Kenapa? Yang penting yang pertama kita tahu rumusnya. Sama-sama bilang saya tahu rumusnya, ya kan? Tahu rumusnya. Maksudnya apa? Pendeta tahu rumusnya itu apa? Tahu rumusnya itu gini. Rumus itu sama dengan prinsip plus solusi. Jadi masalah itu, selama kita tahu rumusnya, arti kita tahu prinsip mengatasi masalah itu, ditambah kita tahu cara mencari solusinya itu, maka masalah itu tidak akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi, kalau kita dapat masalah, tapi kita tahu prinsipnya, terus kita tahu solusinya, maka apapun masalah itu tidak akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Misalnya, kita dapat masalah nih, yang kita alami dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Nah, prinsipnya kita tahu. Prinsipnya gini, Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan buat kita, ya kan? Bagi orang-orang yang dikasihinya. Prinsipnya adalah kita adalah orang dikasihinya, satu. Kedua, prinsipnya adalah segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Itu prinsipnya. Terus yang prinsip yang kita pegang lagi adalah kalau kita hidup benar, kalau engkau hidup benar tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita. Artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Nah, prinsipnya gini, kita hidup benar, prinsipnya hidup bersama dengan Tuhan, prinsipnya kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi prinsip-prinsip tadi, Allah mendatangkan sesuatu, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Itu prinsip-prinsipnya. Dari situ
kita akhirnya yakin, oh apapun masalah yang kita alami saat ini, pasti saya menemukan jalan keluar. Pasti jalan keluar yang Tuhan berikan buat saya. Lalu kita mulai cari solusinya. Kita cari jalan keluarnya. Apa gitu. Kita cari solusinya, kita cari usahanya, kita kerjakan ini, mentok di sana, cari lagi sini, mentok sini. Sampai kita ngerti, oh ini jalan Tuhan. Saya harus ke sini, saya harus buat ini, saya harus kerjakan ini. Kita cari jalan keluarnya. Kenapa? Pasti ada jalan keluarnya. Nah, prinsip sudah dapat, solusi sudah dapat. Rumusnya itu. Jadi masalah apapun tidak akan menjadi masalah buat kita. Kenapa? Kita punya prinsip. Prinsip kita firman Tuhan. Dan yang kedua, kita mau berusaha bertindak dan Tuhan kasih jalan keluar buat kita. Jadi tidak menjadi masalah itu. Yang kedua, sakit. Sakit itu saudara, kita nggak perlu khawatir. Karena gini, di dalam dunia kedokteran, apapun sakitnya, sebelum menentukan vonis sakit, maka dia akan diagnosa dulu. Setelah dapat hasil diagnosanya, dokter akan memberikan obatnya. Jadi, sakit apapun itu, selama diagnosanya terdiagnosa, ada hasilnya, maka saudara tidak perlu khawatir, karena ada obatnya. Obat yang saudara minum, tapi iman saudara percaya kepada Tuhan. Maka saya yakin, itu tidak menjadi kekhawatiran dalam kehidupan saudara. Iya Pak Pendeta, tapi kalau sakit saya cancer, kalau sakit saya kayak COVID begini, dapat bawaan yang lain lagi, gimana Pak Pendeta? Kan saya takut, saya khawatir. Kenapa? Saudara, kadang-kadang yang membunuh orang itu bukan sakitnya, tapi kekhawatiran dalam pikirannya. Ada orang sakit jantung bukan mati karena jantung. Ada orang sakit yang udah lama diabetes bukan mati karena diabetes, tapi karena kekhawatirannya sehingga merembet ke sakit-sakit yang lain, akhirnya jadi komplikasi. Saudara, selama engkau ada diagnosanya, selama ada obatnya, pasti engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, pasti ada kesembuhan yang terjadi. Sakit itu hanya sebuah nama. Sakit cancer, sakit COVID itu sebuah nama. Tapi ada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, nama yang kuat. Tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Dia adalah penyembuh. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara gak perlu khawatir. Apapun diagnosanya, apapun vonis dokter, tetaplah percaya bahwa kita tetap hidup dalam Tuhan. Kalaupun dokter sudah angkat tangan, dokter udah angkat tangan Pak Pendeta, dan semua sudah parah. Saudara, saya hanya bisa memberi kekuatan ini. Kita hidup ini ada dunia kehidupan. Hidup yang sekarang dan hidup yang akan masa datang. Minimal di masa yang akan datang kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, hal yang tidak bisa dihindari manusia apa? Menjadi tua dan mati. Nah, kita juga gak perlu khawatir akan ini selama kita tahu tujuannya dan kita tahu tempat peristirahatannya. Kita tahu tujuan kemana kita hidup, kita tahu tujuan kemana kita akan mati, kita tahu tujuannya kemana kita akan menghadap ketemu siapa. Karena itu saudara, gak penting waktu kita mati, gak penting siapa yang hantar, berapa banyak mobil yang menghantar kita, tapi yang penting siapa yang menjemput kita pada hari kematian nanti. Persiapkan diri kita untuk kita menghadap kepada Sang Pencipta. Dengan apa? Hidup kudus, hidup berkenan, jauhkan hati yang busuk, jangan ada kedendaman, jangan ada kebencian, jangan ada ketawaran hati, pandang Tuhan, pandang Yesus dalam hidup kita. Artinya kita tetap berserah kepada Tuhan dan kita percaya. Itu kita tidak akan khawatir, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menyampaikan hal tentang kekhawatiran? Karena merupakan salah satu senjata iblis dalam menyerang orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus perlu menyampaikan kekhawatiran dalam hal-hal khotbahnya? Ada hal berpuasa disampaikan, tapi dia juga menyampaikan hal kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran itu salah satu senjata iblis untuk menyerang orang percaya. Hati-hati, kalau engkau sedang khawatir, hati-hati, iblis sedang menyerang senjatanya kepadamu. Karena itu bangkitlah, jangan khawatir, buang segala kekhawatiranmu. Bagaimana saya bisa mengalahkan kekhawatiran? Yang pertama, ingat bahwa kita ini seperti bunga bakung di ladang yang didandani Tuhan. Kita didandani Tuhan. Kemewahan, apapun yang kita miliki saat ini, itu tidak ada artinya dibanding bunga bakung didandani Tuhan yang di taman itu. Saudara percayalah, saudara dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Jangan khawatir. Jangan khawatir akan hari esok. Jadi di Sarfat tidak khawatir habis rotinya besok mau makan apa. Nggak khawatir, tapi Tuhan sediakan. Elia di tepi sungai kering. Tidak khawatir Tuhan kirimkan burung gagak. Masakan engkau Tuhan tidak tolong? Pasti Tuhan tolong. Karena engkau bunga bakungnya Tuhan yang didandani Tuhan. Seperti bunga bakung yang di taman itu. Yang
Yang kedua, ingat kita tidak sendiri karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Hidup kita ini ada kasih karunia. Ingat loh, kita ini ada kasih karunia. Dosa saja Tuhan ampuni, masakan Tuhan tidak kelihatan jalan keluar buat kita. Saudara, seberat apapun tantangan masalahnya, ingat kita itu ada kasih karunia Tuhan. Kita diampuni, kita dikasihi, diberikan jalan keluar, ditolong, dibela, diangkat, dipelihara, dicukupkan, disediakan. Itu kasih karunia Tuhan. Come on, jangan kita lupakan itu semua. Jangan khawatir. Yang ketiga, yang terakhir, rancangan Tuhan indah pada waktunya. Akhirnya, rancangan Tuhan indah pada waktunya. Hari ini engkau boleh menangis. Hari ini air matamu keluar, tapi ingat air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Tapi pada akhirnya, rencana Tuhan akan indah dalam kehidupan kita. Engkau akan tersenyum, engkau akan tertawa, dan pada akhirnya engkau akan bilang, Tuhan, rencana Tuhan indah dalam kehidupan saya. Saudara, saya jadi ingat pujian ini bilang begini. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, kini ku mengerti sekarang. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pada akhirnya, saudara, ketika engkau berdoa, engkau akan melihat rencana Tuhan indah pada waktunya. Hari ini mungkin kau menangis, tapi persoalan menangis adalah hanyalah persoalan air mata. Persoalan air mata ini persoalan tisu. Ambil tisu, lap, selesai air matanya. Hati masih sakit, masih. Tapi hati Tuhan yang punya. Hati Tuhan yang melihat. Hati Tuhan yang menjaga. Hati Tuhan yang mengobati. Karena itu ada ayat Alkitab bilang bahwa Tuhan mengobati hati yang luka. Tuhan mengobati, membalut hati yang penuh luka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, buang kekhawatiranmu. Kekhawatiranmu hanya dipakai setan untuk menjadi senjata menjatuhkanmu. Kekhawatiranmu hanya dipakai setan untuk membuat engkau makin hancur. Tapi ingat, waktu engkau membuang kekhawatiran, artinya engkau percaya. Satu, rencana Tuhan indah pada waktunya. Yang kedua, engkau percaya bahwa engkau adalah seperti bunga bakungnya Tuhan yang didandani Tuhan di taman itu. Yang ketiga, engkau tidak sendiri karena ada kasih karunia Tuhan. Saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, kiranya mereka menyaksikan program Jendela Jiwa ini, mereka yang khawatir karena kekhawatirannya mereka makin hancur, karena kekhawatirannya mereka makin menjauh dari Tuhan, karena kekhawatirannya mereka makin berbuat dosa, karena kekhawatirannya mereka makin hidup dari jauh dari Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, karena kekhawatiran mereka makin sakit, kami tolak dalam nama Yesus. Cabut kekhawatirannya. Khawatir tentang perpisahan rumah tangga, keluarga, tentang masalah rumah tangga, khawatir pada anak, khawatir pada pasangan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kekhawatiran yang menjadi senjata setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kekhawatiran yang membuat sakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami doa dalam mengucap berkat dalam nama Yesus. Angkat kekhawatirannya, ganti dengan sukacitanya Tuhan, dengan roh Tuhan yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Pada akhirnya, saudara, jangan kau khawatir, karena Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu dan Dia menyertai kau sampai pada kesudahannya. Rencana Tuhan
indah pada waktunya. Jangan lupa tetap saksikan program Jendela Jiwa setiap hari Kamis jam 7 malam di Indrado Undras Channel. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.